Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahirul Kartirada, ingin mempresentasikan hasil makalah saya, yaitu analisis kasus korupsi gubernur atau Cosia sesuai dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 di KUHP. Korupsi merupakan salah satu permasalahan yang masih dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Banyak kasus korupsi diungkap oleh KPK menunjukkan adanya fenomena kasus korupsi itu terungkap mungkin sedikit dari banyak korupsi yang ada di Indonesia. Banyaknya kasus korupsi terlihat ini terlihat dari banyak laporan KPK dan Kejaksaan Agung dari tahun 2013 sampai sekarang. Penanganan di kasus korupsi di Indonesia mencapai 1.600 sampai 1.700 per tahun, menduduki peringkat kedua di dunia. Korupsi di Indonesia tidak lagi menjadi hal yang sudah susah diungkap. Begitu pula dengan sudah tidak adanya terkendali lagi korupsi yang terjadi. Dari berbagai korupsi yang terjadi selama ini, kebanyakan para pelaku berasal dari aparatur pemerintah, politisi, akademi, pengusaha, serta aparat hukum. Salah satu pejabat pemerintah yang melakukan tindak pidana korupsi yaitu Gubernur Ratu Atsutsiyah yang terbukti melakukan korupsi dan tindak penyuapan. Ratu resmi menjabat sebagai Gubernur Banten yang didampingi oleh wakilnya yaitu Muhammad Masduki pada periode pertama, yakni dari 11 Januari sampai 2012. Dalam Pilkada 2019, Ratu Atut kembali mencalonkan diri sebagai Gubernur Banten pada periode berikutnya dan didampingi oleh wakil gubernurnya yaitu Haji Rano Karno, resmi menjabat sebagai Gubernur wanita pertama pada 2012 sampai 2017. KPK resmi menetapkan Gubernur Ratu Atsutsiyah sebagai tersangka suap korupsi sengketa Pilkada Lebak sejak Senin 16 Desember dan pada Jumat 20 Desember ditahan di Rutas Pondok Bambu. Ratu Atut dituduh terlihat suap kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Akil Mokhtar, yaitu Ratu Atut, sehingga Ratu Atut dijerat pada pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 dalam KUHP. Dia dianggap bersama adik kandungnya yaitu Chairi Wardana alias Wawan yang sudah ditahan KPK menyuap Akil Mokhtar. Ia diduga memberikan senilai suap seharga 1 miliar untuk Akil Mokhtar terkait sengketa Pilkada Lebak Banten di MK. Uang itu diberikan melalui pengacara yaitu Susi Tur Andayani yang juga sudah menjadi tersangka suap MK. Dari latar belakang tersebut, maka bisa dirumuskan masalahnya. Yang pertama, bagaimana pemberitaan penetapan Gubernur Ratu Atsutsiyah sebagai tersangka korupsi. Kedua, apa hasil akhir dari kasus korupsi Gubernur Ratu Atsutsiyah. Ratu Atut ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan kedokteran umum di Puskesmas Kota Tangerang pada tahun 2012. Dalam kasus ini, modus yang digunakan adalah untuk menilap uang negara adalah penggelembungan harga perkiraan sementara atau HPS alat kesehatan. Kemudian pada 16 Desember 2013, Ratu Atut dijadikan tersangka. Pada 1 September 2014, Ratu Atut divonis 4 tahun penjara dan denda 200 juta subsidiar 5 bulan kurungan untuk kasus suap sengketa Pilkada Lebak. Dia terbukti menyuap Akil Mokhtar senilai 1 miliar untuk terkait sengketa Pilkada. Sementara dalam kasus pengadaan alat kesehatannya itu, ia divonis 5 sampai 6 tahun dan didenda 250 juta subsidiar 3 bulan kurungan. Atau terbukti melakukan proses pengusulan anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Banten pada APB 2012 sehingga negara rugi sekitar 79,7 miliar. Atut sempat mengajukan banding dalam kasus suap sengketa Pilkada Lebak, namun upaya itu ditolak. Dia tidak menyerah, jadi Atut mengajukan kasasi lagi, namun pada Februari 2015 MA menolak permohonan Atut. Hukumannya pun justru diperberat yang dari 3 tahun sampai 4 tahun penjara menjadi 7 tahun penjara. Lalu pada awal 2021 ia mengajukan peninjauan kembali atau PK. Lalu dalam perjalanannya, Ratu Atut beberapa kali mendapat resi hukuman, yaitu pada 5 Mei 2022 Atut mendapat remisi Hari Raya Idul Fitri selama 30 hari. Kemudian dalam rangka Hari Raya Ulang Tahun HUT RI ke-77, ia mendapat remisi hukuman 3 bulan. Ratu akhirnya mendapatkan bebas bersyarat pada Selasa tanggal 6 bulan 9 2022. Atut bebas dari lapas Kela IIA Tangerang. Bebasnya Atut bersamaan dengan 22 narapidana korupsi lainnya seperti mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari,
terus mantan Hakim MK Patrialis Akbar, mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali, hingga adik Atut yang dipidana atas kasus yang sama, yaitu Tubagus Heriwardana alias Wawan. Walaupun bebas, Atut masih harus mengikuti program bimbingan yang dilaksanakan oleh Badan Permasyarakatan atau Bapas Tangerang hingga 8 Juli 2026. Kepala Bagian Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjen PAS, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenhukum, Rika Aprianti mengatakan status bebas bersyarat Atut bisa dicabut jika dalam waktu yang telah ditentukan, yakni hingga 8 Juli 2026. Dia melakukan tindak pidana pelanggaran umum maupun khusus. Jika hak itu dicabut, Atut harus menjalani masa tahanan yang masih tersisa. Hingga 8 Juli 2026, Atut harus masih menjalani wajib lapor dan dia juga dilarang keluar negeri dan keluar kota tanpa izin. Undang-undang di Indonesia yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lalu ada juga orang yang membantu perilaku tindak pidana korupsi yang dikenakan ancaman pidana yang sama dengan yang dikenakan kepada perilaku tindak pidana korupsi yang terlihat dalam pasal 15 Undang-Undang Tipikor. Ketentuan ini juga berlaku untuk setiap orang yang berada di luar wilayah Indonesia yang membantu pelaku tindak pidana korupsi sesuai dengan pasal 16 Undang-Undang Tipikor. Kesimpulannya, pada kasus korupsi Ratu Atut Choesya merupakan kasus korupsi yang merupakan banyaknya dalang di balik kasus tersebut. Orang yang membantu pelaku tindakan korupsi itu akan dikenakan ancaman juga, dan ketentuan ini berlaku bagi setiap orang yang berada di luar wilayah Indonesia sesuai dengan keputusan sidang oleh Ratu Atut Choesya, yaitu dari pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Lalu untuk saran, dikarenakan tiap tahun kasus korupsi semakin merajalela dan semakin menambah di Indonesia, oleh karena itu negara mendapat kerugian yang besar serta warga juga tentu saja mendapat kerugian besar. Sehingga masyarakat juga merasakan kelaratan karena kerugian didapatkan oleh pemerintah dalam kasus korupsi yang semakin bertambah. Oleh karena itu saran saya untuk hukuman korupsi harus diperberatkan, jatuhkan hukuman seberat-beratnya. Sekian dan terima kasih dari hasil presentasi makalah saya mengenai kasus korupsi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.